Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Takia Mafaza dengan NIM 2514070188. Di video ini, saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang menganalisis paragraf. Tapi sebelum masuk kepada analisis paragraf, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang paragraf. Paragraf itu adalah sekumpulan kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis untuk mengembangkan satu gagasan pokok. Dalam paragraf terdapat kalimat utama yang memuat ide pokok serta kalimat penjelas yang mendukung dan memperjelas ide tersebut. Di dalam paragraf ada pola pengembangan dan jenis paragraf. Pola pengembangan paragraf itu yang pertama ada pola dedukatif. Pola dedukatif yaitu ide utama di awal paragraf, lalu dijelaskan dengan kalimat penjelas. Yang kedua ada pola induktif. Pola induktif itu seperti paragraf diawali contoh atau fakta, lalu disimpulkan di akhir. Jadi ide utamanya terdapat di akhir paragraf. Yang ketiga yaitu pola campuran. Pola campuran yaitu ide utama terdapat di awal dan ditegaskan kembali di akhir kalimat. Itu adalah pola pengembangan paragraf. Itu adalah pola pengembangan paragraf. Sebenarnya masih ada lagi pola pengembangan yang lain, tapi di sini saya akan membahas pola pengembangannya hanya 3, yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Selanjutnya masuk ke dalam jenis paragraf. Jenis paragraf yang pertama ada paragraf narasi, yaitu menceritakan suatu peristiwa secara berurutan. Ada tokoh, waktu, dan tempat. Yang kedua yaitu paragraf deskripsi, adalah menggambarkan suatu objek, tempat, atau suasana dengan detail agar pembaca seolah-olah melihatnya. Yang ketiga ada paragraf eksposisi, yaitu menjelaskan atau memaparkan informasi atau pengetahuan secara logis dan objektif. Yang keempat ada paragraf argumentasi, yaitu menyampaikan pendapat atau kita berargumen gitu, menyampaikan pendapat atau gagasan yang disertai alasan dan bukti untuk meyakinkan pembaca. Yang kelima ada paragraf persuasi, yaitu paragraf ini bertujuan untuk membujuk pembaca agar mengikuti ajakan penulis. Itu adalah jenis dan pola pengembangan paragraf. Di sini saya akan menganalisis sebuah paragraf yang sudah diberikan oleh Ibu dosen. Analisis di sini yaitu seperti yang sudah saya jelaskan di awal tentang pola pengembangan dan jenis paragrafnya. Paragraf ini memiliki judul yaitu Pergaulan Remaja di Era Teknologi, sebuah pisau bermata dua. Di sini saya akan langsung masuk ke dalam paragraf yang pertama. Saya akan langsung membacakan paragraf yang pertama. Era digital telah mengubah lanskap pergaulan remaja secara fundamental. Jika dahulu interaksi sosial dibatasi oleh ruang dan waktu, kini remaja dapat terhubung dengan siapa saja dari berbagai belahan dunia hanya melalui genggaman tangan. Kemudahan akses internet dan maraknya platform media sosial menjadi katalis utama dalam transformasi ini. Remaja masa kini tidak hanya berinteraksi dengan teman sebaya di sekolah atau lingkungan rumah, tetapi juga membangun komunitas virtual berdasarkan minat yang sama. Hal ini menciptakan dinamika pergaulan yang jauh lebih kompleks dan luas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa teknologi telah membentuk sebuah ekosistem pergaulan baru yang sama sekali berbeda dari generasi sebelumnya. Ekosistem ini menawarkan peluang sekaligus tantangan yang harus disikapi dengan bijak. Itu adalah paragraf yang pertama. Pola pengembangan paragraf yang pertama ini adalah pola dedukatif. Kenapa pola dedukatif? Yaitu karena di sini ide utamanya dijelaskan di awal kalimat, yaitu tentang era digital telah mengubah lanskap pergaulan remaja secara fundamental.
Yaitu di sini menjelaskan perubahan pergaulan remaja akibat kemajuan teknologi. Setelah menyebutkan era digital telah mengubah lanskap pergaulan remaja secara fundamental, kalimat selanjutnya menjelaskan tentang yang dibahas itu tentang era digital. Dan selanjutnya langsung masuk ke paragraf yang kedua. Saya akan membacakan paragraf yang kedua. Di satu sisi, teknologi membawa dampak positif yang signifikan bagi perluasan wawasan dari jejaring sosial remaja. Melalui internet, remaja dapat mengakses beragam informasi, budaya, dan perspektif yang memperkaya cara berpikir mereka. Platform seperti aplikasi belajar online atau forum diskusi memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dan menimba ilmu tanpa batas. Selain itu, media sosial membantu remaja yang pemalu untuk menemukan komunitas di mana mereka dapat mengekspresikan diri dengan lebih leluasa. Koneksi dengan teman-teman dari latar belakang berbeda juga memupuk toleransi dan pemahaman global. Dengan demikian, teknologi berperan sebagai jendela dunia yang membuka peluang untuk pengembangan diri dan empati sosial. Paragraf kedua ini, pola pengembangannya yaitu pola dedukatif, karena ide utamanya terdapat di awal kalimat, yaitu di satu sisi teknologi membawa dampak positif yang signifikan bagi perluasan wawasan dari jenjang sosial remaja, yaitu paragraf kedua ini menjelaskan tentang manfaat atau dampak positif teknologi terhadap remaja di era digital. Di awalnya sudah dibicarakan tentang teknologi membawa dampak positif yang signifikan bagi perluasan wawasan dan jejaring sosial remaja. Selanjutnya diperjelas lagi di kalimat selanjutnya. Jadi ide utamanya terdapat di awal kalimat. Dan masuk ke paragraf yang ketiga, yaitu namun, di balik dampak positifnya, pergaulan di era teknologi juga menyimpan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan. Salah satu bahaya terbesar adalah cyberbullying, di mana remaja dapat menjadi pelaku atau korban dari tindakan perundungan di dunia maya. Ruang digital yang tanpa batas juga memudahkan remaja terpapar konten negatif, seperti ujaran kebencian, hoaks, dan materi pornografi. Lebih lanjut, kecanduan gawai dapat menyebabkan isolasi sosial di dunia nyata dan mengganggu kesehatan mental. Intensitas interaksi virtual yang tinggi seringkali mengikis kemampuan komunikasi tatap muka secara langsung. Oleh karena itu, lingkungan yang seharusnya aman justru berpotensi menjadi racun bagi pengembangan psikologis remaja. Pola pengembangan paragraf yang ketiga ini masih dengan pola deduktif, karena di sini di awal kalimat ia menjelaskan tentang dampak negatif teknologi terhadap remaja, yaitu namun di balik dampak positifnya, pergaulan di era teknologi juga menyimpan ancaman serius yang tidak boleh diabaikan. Jadi ide utamanya sudah diletakkan di awal dan termasuk ke dalam pola pengembangan deduktif. Selanjutnya, masuk ke dalam paragraf yang keempat. Menghadapi realitas ini, peran orang tua dan pendidik menjadi kunci dalam membimbing remaja menyikapi dinamika pergaulan modern. Orang tua tidak dapat lagi hanya melarang, tetapi harus berperan sebagai fasilitator dan teman diskusi yang membangun. Literasi digital, termasuk cara mengenali informasi palsu dan etika berinteraksi online, harus menjadi kurikulum wajib di rumah dan sekolah. Dialog terbuka tentang bahaya dan manfaat teknologi perlu terus dilakukan untuk membangun kesadaran kritis. Selain itu, orang tua perlu mencontohkan keseimbangan dalam penggunaan teknologi di kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang edukatif dan preventif, remaja dapat dilengkapi dengan imun untuk navigate ruang digital dengan aman. Pola pengembangan paragraf yang keempat yaitu pola induktif, karena kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf.
kalimat di sini itu paragraf yang keempat ini membahas tentang memberikan solusi dan ajakan kepada orang tua atau guru agar membimbing remaja. Dan di sini kalimat utamanya terdapat di akhir kalimat, yaitu selain itu orang tua perlu mencontohkan keseimbangan dalam penggunaan teknologi di kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang edukatif dan preventif, remaja dapat dilengkapi dengan imun untuk navigate ruang digital dengan aman. Itu adalah kalimat atau ide utama dari paragraf yang keempat, yaitu termasuk ke dalam pola pengembangan edukatif. Selanjutnya masuk ke paragraf yang kelima. Kesimpulannya, pergaulan remaja di era teknologi adalah sebuah fenomena paradoksal yang penuh dengan kontradiksi. Di satu pihak, teknologi adalah alat ampuh untuk memperluas horizon dan memperkaya pengalaman sosial. Di pihak lain, ia adalah gerbang yang rentan terhadap berbagai ancaman psikologis dan sosial. Masa depan kesehatan sosial remaja tidak terletak pada penolakan terhadap teknologi, melainkan pada kemampuan untuk mendayagunakannya secara cerdas dan bertanggung jawab. Kolaborasi yang solid antara remaja, keluarga, sekolah, dan masyarakat mutlak diperlukan. Hanya dengan keseimbangan inilah remaja dapat berteman dengan teknologi tanpa harus terjerumus dalam sisi gelapnya. Pola pengembangan di paragraf yang kelima ini adalah termasuk ke dalam pola pengembangan campuran. Dikarenakan ini adalah paragraf yang kelima ini menyimpulkan isi teks secara keseluruhan. Jadi pola pengembangan campurannya yaitu kesimpulannya, pergaulan remaja di era teknologi adalah sebuah fenomena paradoksal yang penuh dengan kontradiksi. Di satu pihak, teknologi adalah alat ampuh untuk memperluas horizon dan memperkaya pengalaman sosial. Dan pola pengembangan yang kedua yang akhirnya yaitu kolaborasi yang solid antara remaja, keluarga, sekolah, dan masyarakat mutlak diperlukan. Hanya dengan keseimbangan inilah remaja dapat berteman dengan teknologi tanpa harus terjerumus dalam sisi gelapnya. Ini menjelaskan tentang kesimpulan isi teks secara keseluruhan, yaitu tentang pergaulan remaja di era teknologi ini. Selanjutnya masuk ke dalam jenis paragraf secara keseluruhan. Teks ini menjelaskan suatu fenomena sosial, yaitu pergaulan remaja di era teknologi secara logis dan sistematis. Dan itu adalah ciri khas dari jenis paragraf eksposisi. Tapi di dalamnya juga ada pendapat dan sikap penulis yang disertai alasan serta ajakan agar pembaca bersikap bijak. Dan itu adalah ciri khas dari paragraf yang berjenis argumentasi. Jadi, teks ini bukan hanya menjelaskan atau eksposisi, tapi juga meyakinkan pembaca atau argumentasi bahwa teknologi punya dua sisi dan perlu digunakan dengan bijak. Kesimpulannya, jenis teksnya adalah eksposisi argumentatif, yaitu teks yang menjelaskan suatu permasalahan disertai pandangan penulis untuk meyakinkan pembaca. Saya memiliki alasan kenapa teks ini termasuk eksposisi argumentatif. Yang pertama yaitu menjelaskan dalam teks ini ada menjelaskan tentang fenomena sosial, yaitu menjelaskan tentang era digital telah mengubah lanskap pergaulan remaja secara fundamental. Jadi jenis paragraf ini adalah termasuk ke dalam jenis paragraf eksposisi. Yang kedua, ada menyajikan fakta dan data. Ada uraian tentang dampak positif dan negatif teknologi yang sudah saya baca tadi di dalam paragraf 3 dan di dalam paragraf 2 dan paragraf 3. Di sana adanya uraian tentang dampak positif dan negatif dari teknologi. Jadi itu juga termasuk ke dalam jenis paragraf eksposisi. Dan yang selanjutnya mengandung pendapat dan analisis. Jikalau sudah mengandung pendapat dan analisis, berarti itu sudah termasuk ke dalam
jenis paragraf argumentasi. Penulis menilai bahwa teknologi bersifat pisau bermata dua, seperti yang ada di judul pergaulan remaja di era teknologi sebuah pisau bermata dua. Itu kan sudah analisis dan pendapat. Yang selanjutnya adanya mengajak pembaca berpikir kritis dan bijak. Paragraf keempat dan kelima berisi ajakan serta solusi. Ada di sini tentang mengajak orang tua, peran orang tua, dan juga ada untuk mengajak kita untuk berpikir secara kritis dan bijak. Terdapat dalam paragraf 4 dan 5. Itu juga termasuk ke dalam jenis paragraf argumentatif. Yang selanjutnya ada bersifat logis dan sistematis. Ciri khas dari jenis paragraf eksposisi yaitu bersifat logis dan sistematis. Ya, jadi di situ buktinya itu urutan pembahasannya runtut. Ada fenomena, dampak positif, dampak negatif, solusi, dan kesimpulan. Jadi kesimpulannya, keseluruhan teks ini adalah paragraf yang berjenis eksposisi argumentatif. Mungkin hanya sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan dari pola pengembangan paragraf, jenis paragraf, dan di awal tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian paragraf. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang salah dan jikalau mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.